Ya lumayannya handphonenya itu begitu gue ada landing sampai Medan gue langsung jual. Hah? Iya, ya sorry ya sponsorship ya. Oh, Ya dijual? terima kasih udah kasih gue handphone. Karena gue dendam dong waktu itu. Ngapain gue? Itu yang paling paling payah menurutku karena mau take berulang-ulang kali, ya kan? Mau sesuaiin kostumnya lagi dan alur ceritanya itu nggak bisa kita tentuin sendiri by the way for your information. Ya oke. Ya, gue tahun lalu kayak gitulah ceritanya. Dari dapat hadiahnya ke Tiongkok gitu hadiahnya. Ya berarti doanya terkabul Wah, kan? 1 jam sudah ya. Kan tadi Eh, Lausu lu bilang kalau nilainya iya. 90, lu pasti berangkat ke Tiongkok. Iya bener kan udah berangkat ke Tiongkok. Berangkat ke Tiongkok untuk lomba loh. Tapi ya udah, ya gitu sih. Ya pokoknya untuk jalan-jalan udah oke lah. Gitu. Oke. Nah, pas Ya gitu. di tingkat nasional itu pesertanya ada berapa sih emang? Dari dari berapa provinsi juga? If I'm not mistaken itu dari 14 ya, 14 atau 15 provinsi. Mhm. Udah lupa dah. Terus Habis itu tiap pesertanya berapa orang? pesertanya itu setiap provinsi itu kan kalau nggak salah ada 4 ya. Hmm. 15 kali 4 ada berapa tuh? Empat, empat, eh, Banyak empat banget. puluhan deh, kayaknya 40-an. Oh, Ya, 40-an. Karena nggak setiap provinsi itu 4 orang. Ada satu provinsi itu cuma 1 orang atau 2 orang gitu. Jadi 40-an. 40-an. Gitu. Kalau nggak salah ya 40-an. Tiap tahun kayak gitu sih. Ya. Wow, keren sih dari 40 orang Gitu. loh. 40 orang terbaik dari setiap provinsinya. Iya, Oke. begitulah. Nah, bisa sampai masuk ke Uh, 3 besar gitu. Itu persiapannya untuk ke tingkat nasional itu berapa bulan sebelumnya? Persiapannya berapa? berapa bulan sebelumnya? Mm-mm. Oke, jadi biasanya ya mau 1 bulan atau 1 bulan lebih untuk ke tingkat nasionalnya persiapannya. Karena kita sendiri mau persiapan di tingkat daerah dulu, Oh iya sih, ha. tingkat provinsi dulu. Hmm. Ini, aduh, ini kenapa? Bentar ya, kita pause dulu ya. Aku mau, ini report gua kayaknya ada masalah nih. Belum play ya. Tuhan gue Oke. berapi-api loh. Ya lanjut. Oke, jadi biasanya persiapan untuk kenaikan itu bisa mau 1 bulan atau 1 bulan lebih gitulah. Nah, Hmm. memang dari awal tahun lalu memang udah agak rancu. Maksud rancunya itu Medan itu dikasih tahu tanggal lomba di nasional itu 3 minggu sebelum. 3 minggu sebelum. Ya, ya kalau nggak salah 3 minggu sebelum. Which is itu terlalu mepet untuk kita. Karena biasa 1 bulan lebih atau biasa 1 bulan lebih sebelum udah dikasih tahu. Jadi kita prepare-nya bisa kan. Karena kita mau buat baju lagi. Gitu. And then ya prepare-nya ya biasa. Kita ada buka kelas bimbingan tuh, isu gitu. Kalau aku pribadi, aku ada dosen pembimbing buat Futau yang nari. Nah, jadi aku memang kalau udah jamnya, aku sendiri karena di kuliah di kampus gua ada ruang tari kan. Jadi gue sendiri biasa malam karena gue kelas malam aku tuh dulu kuliah jam 6 sampai jam 9.15 malam. Jadi dari jam 6 sore sampai 9 malam. Dan Mhm. dari 9 malam gue sambung lanjut masuk ke ruang tari sendiri latihan sampai jam 11 atau jam 12 malam itu baru nanti sendiri pulang. Karena memang aku tahu nilai untuk bakat itu memang paling tinggi kalau nggak salah 40%. Jadi gue harus memang benar-benar hantam karena tarian merak itu Sulit. ya agak susah memang. Ya agak sulit. Aku pengen tahu kalau tangan kayak gini harus merak kan. Nah, jadi aku untuk belajar tangannya kayak gini aja itu lumayan lama karena dulu kan mungkin aku nggak kayak merak
Kalau kayak gini kan kayak merak kayak ayam gitu kan, kayak ini digoyang-goyangin gitu. Jadi memang lama persiapannya biasanya sama 1 bulan gitu. Itu sih. Kalau yang tingkat provinsinya berapa Tingkat provinsi lebih singkat lagi. Lebih singkat lagi untuk provinsi. Iya, pokoknya selang dari tingkat kuliah ke Sumut itu biasa 1 bulan jaraknya. Tahun lalu kayaknya 3 minggu juga. Jadi setelah dari itu memang ya 2 mingguan, 3 minggu gitulah, sama lah kurang lebih begitu. Tapi memang lebih singkat daripada untuk ke nasional gitu. Oke. Terus itu di tingkat nasional itu hadiahnya dapat berapa yang menang? Aku dari tahun pertama ikut sampai tahun terakhir ikut, kalau juara Chinese Business itu nggak pernah dapat uang. Ya, mereka itu nggak pernah hadiahnya uang tunai. Kecuali yang tingkat provinsi ya, itu ada hadiah tunainya. Kalau di tingkat nasional nggak ada uang nggak ada. Cuma piala, sertifikat. Tahun lalu agak best sih yang aku dicurangin itu. Agak best karena ada sponsorship dari Vivo sama Chongguo Yinhang. Jadi kayak dapat BOC. Ya, dapat handphone, dapat kenang-kenangan gitu dari Chongguo Yinhang gitu kan. Ya, kayak gitu aja sih. Ya lumayannya handphonenya itu begitu gue udah landing sampai Medan, gue langsung jual. Hah? Iya, sorry ya sponsorship ya. Dijual? Terima kasih udah kasih gue handphone. Karena gue dendam dong waktu itu. Ngapain gue simpan handphone itu? Mending dicairin aja dapat uang itu gue bisa simpan, gue bisa beli apa gitu. Lumayan loh. Handphone Vivo tipe apa aku udah lupa. Gue langsung jual gitu. Kayak papa gue mau pakai gitu kan. Ya udah kasih papa aja, gue enggak bisa. Kalau lu pakai, gue tiap hari nampak lu pakai handphone itu, gue bakal enggak akan lupa kejadian itu kan. Jadi mending gue jual aja. Oke, baiklah. Gitu. Ya. Terus tips and triknya apa? Apa? Ya, tapi bersyukurnya gua itu dapat beasiswa dari kuliah gua. Lumayan. Jadi gue dari tahun kedua gua kuliah sampai tahun terakhir gue udah gak pernah bayar uang kuliah. Which is itu lumayan lah kalau mau bayar kan. Jadi gue udah dapat beasiswa sendiri dari sekolah karena prestasi Hanixiao mungkin ya. Ya pasti deh, mungkin deh. Udah pasti ya. Jadi lumayan. Jadi gue udah save lumayan 3 tahun gak bayar uang kuliah. Itu hadiah udah cukup sih bagi gue. Terima kasih STB Apia. Oke, lanjut kok. Oke. Tips and triknya apa nih biar menang? Tips and trik? Iya. Kalau Koko tanya gue tips and triknya itu kayaknya nggak ada ya. Karena gue udah, kalau tahun lalu gue juara, baru gue bisa bilang tips and trik. Karena kan juara 2. Iya memang, tapi ya tips and triknya kalau yang udah ada basic Mandarin, apalagi udah yang oke gitu kan, mungkin agak gampang di Bise. Belum tentu Yencak ya, oke. Karena for information, cara pembawaan pidato di bahasa Mandarin, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia itu beda. Bahasa Inggris sama bahasa Indonesia mungkin agak sama, hampir sama. Dia bisa kayak jalan-jalan gitu, atau kayak mana. Kalau di bahasa Mandarin itu agak formal, ya gitu. Habis itu, yang bikin susah itu kalau kamu nggak ada, maksudnya kalau kamu memang nggak ada bakat, kayak mana ya, kayak lu nggak tahu mau tampilin apa, itu susah gitu, agak susah. Tapi lu kalau mau belajar sih bisa, kayak temanku yang tahun lalu Devi, dia juara 3, dia itu nggak tahu mau ngapain, terakhir dia memutuskan untuk Changxi ya.
Huang Meishi. Huang Meishi dia kayak nyanyi kayak opera-opera gitu. Ya itu latihan gitu loh, latihan suara. And then ya belajar terus memang. Kalau Hmm. kalau tanya aku karena basic aku itu gak gitu oke. Maksudnya, that's why aku bilang aku memang dari dulu les Mandarin kan, tapi aku memang kurang serius mungkin waktu itu. Jadi ya yang seharusnya aku udah tahu itu malahan aku nggak tahu, ngerti kan? Jadi memang aku dibanding orang lain itu, misalnya orang lain itu 1 jam selesai, aku itu harus 2 jam gitu loh. Jadi ya tergantung diri. Kalau memang nggak gitu apa, oke. Ya harus belajar terus. Apalagi yang babak pertama yang ujian itu memang stressful banget. Itu harus belajar Benar, terus, benar, benar. isi terus itu. Gitu. Dan lu nggak boleh hafal jawabannya sama-sama, kan? Soalnya 2020 di Beijing diselenggarakan apa misalnya. Misalnya jawabannya ini. Lu harus hafal juga 2002-nya, lu harus hafal juga provinsinya di mana. Jadi soalnya keseluruhan itu kamu harus hafal. Nggak boleh jawaban topnya gitu. Kalau tahun pertama aku ikut sih aku hafal jawaban top. Soalnya aku ujiannya aku nggak gitu tinggi nilainya. Karena mereka kadang dibolak-balik kan gitu. And then harus apa ya? Harus biasa menggunakan bahasa Mandarin untuk komunikasi sehari-hari. Itu sih. Karena kita kan tahu lah orang yang nggak bahasa ibunya nggak bahasa Mandarin, kita latihan untuk pidato, habis latihan kan kita kayak, aduh, kalau di bahasa saya bahasa oke, aduh ini salah kok, aduh ini putih kok gitu kan, ini masih kurang nih. Kita nggak pakai bahasa Mandarin. Nah, kalau bisa kita pakai bahasa Mandarin gitu loh, kayak Yencang misalnya udah selesai, jadi kita pakai bahasa Mandarin sama dosen yang ngomong. Jadi waktu nanti jising benta, waktu jawab pertanyaan, waktu di apa, jadi kita makin fluent gitu. Menurut saya gitu sih. Ya. Habis itu Jadi berdoa lah. ya berdoa itu juga penting. Jadi Gitu. nggak ada yang instan ya, mau gimana pun tetap harus belajar. Iya dong, apalagi ikut Chinese Whistle, gak ada yang instan, saudara ya. Bisa ntar. Ups. Enggak bercanda. Iya. Jangan baper, please. Jangan baper, yang nonton nggak boleh baper. Kan ini channel gua, suka-suka gua dong. Iya, betul. Ini panjang ya, aduh nanti kamu editnya agak susah loh. Gak apa-apa. Nah, sekarang kita mulai. Nanti bikin apa? Judulnya. Nanti bikin Pak Wan, Pak Tu nanti. Kasih orang penasaran. Oke, lanjut. Aduh. Ya nanti ini aku munculin videonya, Maxel. Waktu di nasional. Ya. Oke. Nah. Sama Yencang. Oke? Iya, Oke.
大家好，我是陈建全，来自印度尼西亚。我学习汉语已经10多年了。我现在已经大4了，在亚洲国际友好学院上大学。同时，我也在一所学校教小朋友们中文。我也是一个家教。那你们想知道吗？我怎么教小朋友们中文？和我是如何开始学习汉语的？跟着我吧。大家好，那现在呢，我们已经到教室了。因为疫情关系呢，我们的学生是轮流上课的。那里面呢有5位学生正在等我给他们讲课。你们要看吗？好的，我们一起进去吧。同学们早上好，请坐下。那这个10月我们要过什么节呢？谁知道的？中秋节。很好，中秋节。在中国呢有2个日历，有农历和公历。如果农历呢是中秋节是在8月15，那如果在公历呢是在2020年10月1日。来，我们一起朗诵《静夜思》，1、2、3。静夜思，作者李白。床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡。下班之后，我就直接到学生们的家教他们汉语。今天呢，老师要教你们这个小微歌词的意思。1、2、3，有一个美丽的小女孩，大声一点。她的名字。我学习汉语的过程中，对我影响最大的人就是我的外婆。她是声乐老师，教我唱小薇这首歌。但因为我不懂小薇歌词的意思，所以外婆也教我汉语。钱，你从哪里来？我刚从学生的家教他们中文，然后今天我教他们唱小薇的歌。我想起以前外婆也是教过我唱这个小薇的歌，是吗？是啊。小薇呀，你可知道我爱你。从那天起，我就开始学习汉语，这就是我学习汉语的经历。感谢外婆，感谢小薇，让我有机会学习汉语。Nah, sekarang kita bahas yang internasional. Wow, ini baru setengah perjalanan. Seru di nasionalnya nih kayaknya. Harusnya nasionalnya terakhir tadi. Oke. Udah masuk internasional. Internasional. Nah, ya. Akhirnya gimana nih ceritanya? Kok bisa masuk internasional? Ceritanya itu, jadi ceritanya kayak gini. Awalnya itu 2020 kan harusnya itu lomba lagi. Jadi itu gue udah persiapan juga. Gue disuruh ikut lagi. Which is memang agak susah. Karena kenapa agak susah? Dari guanya sendiri susah. Karena gue udah digituin sama panitianya tahun lalu. Tahun ini ikut lagi kan kayaknya kesannya kalau nggak menang lagi berarti kan gue udah sial kali kan. And then kebetulan tuan rumah untuk tahun ini seharusnya di nasional itu Medan. Ya, seharusnya Medan. Jadi orang Jakarta dari Hampan langsung kayak tahun ini kita putuskan Medan yang jadi tuan rumah. Jadi gue gak ke Jakarta lagi kalau misalnya gue masuk ke nasional. Tapi gue pun nggak semata-merta langsung di kayak maksa langsung berangkat ke nasional, enggak. Gue tetap harus ikut dari tingkat antar kuliah, antar mahasiswa, tingkat sumut, tetap harus ikutin tahap itu. Nggak ada specialty, nggak ada jalur khusus langsung ke nasional, enggak. Jadi memang nggak rada capek. Dan memang udah latihan, udah persiapan hari, and then karena ini corona, jadi diundur. Nah, diundur sampai dibatalin. Jadi memang
Ini sekalian mungkin podcast ini bisa masuk ke bagian rohani kayaknya ya. Ini memang nggak tahu ini kenapa kayaknya kalau di recall ya tahun ini kayaknya memang udah rencana yang di atas. Ngerti nggak sih? Ya. Memang ya udah rencana di atas dan memang kayaknya udah takdir bahwasanya oke, Tuhan kayak bilang kayak this is your time gitu loh. Kayak this is your moment, nggak usah ada lomba-lomba apapun lagi, lu langsung berangkat. Ngerti kan? Thanks to Corona. Jadi kayak iya, thanks to Corona, bener. Karena ada positifnya juga Corona ini ya, ternyata ya. Kayak Tuhan kayak, udah, kamu tahun lalu kan udah jalan-jalan nih, ya udah, sekarang tahunnya, kamu pengen kan, gitu kan. Kayak ngerti gak sih, kayak ada komunikasi gitu sama dari Tuhan, kayak, lu pengen kan, ya udah langsung gue berangkatin gitu, tanpa ada lomba-lomba, kamu gak usah latihan lagi, untuk fight sama provinsi lain, gak usah. Jadi, gue dapat kabar dari Hampan, dari panitia Jakartanya langsung, katanya, tahun ini di tingkat internasional tetap ada lombanya, tetap diadain. Karena gue pikirnya di nasional udah gak ada, mungkin di internasional juga di Cuisiao gitu. Jadi untuk Hangzhou tahun ini sama sekali gak ada. Rupanya ada. Jadi katanya kita udah berembuk, panitia dari Jakarta nasional udah berembuk bahwasanya tahun ini kita langsung kirim Jianquan saja ke tingkat internasional katanya. Jadi ceritanya aku bisa ke internasional karena itu langsung ditunjuk dari Hanpan gitu. Jadi dari Sumut juga langsung telepon ke kuliah langsung telepon ke gua. Jadi kalau nggak salah waktu itu bulan Agustus ya, bulan Agustus akhir. Jadi lombanya itu mulainya itu September. Ya, September. 1 bulan berarti ya? Ya, September, Oktober. Aku selesainya di Oktober akhir. Jadi kira-kira 1 bulan lebih, 2 bulan lah gitu. 2 bulan lombanya. Terus ya gitu deh. And then langsung disuruh isi data gitu-gini, langsung kirim ya gitu. Langsung aku karena di tingkat internasional itu setiap negara itu nanti kalau kesananya, kalau di Tiongkoknya nanti ada guru masing-masing yang menemani kita gitu loh. Jadi aku langsung ada gurunya, tapi pakai WeChat kita ya. Pakai aplikasi WeChat, kita komunikasi by WeChat. Nanti kalau gurunya suruh aku siapin apa, gue siapin. Jadi kalau untuk internasional tahap pertama, ini langsung aku bilang tahapnya ya, prosesnya ya. Itu ceritanya gue bisa ke internasional. Dan tahap pertamanya itu sesi wawancara tertulis. Itu di bulan Agustus akhir kalau nggak salah, September awal ya. Wawancara tertulis itu dia kirim by email, suruh itu kalau nggak salah ada 11 atau puluhan pertanyaan mengenai background kita, kenapa bisa belajar bahasa Mandarin dan lain-lain. Jadi kita harus ketik. And then kirim balik. Nah karena ketik kan bisa saja bukan kamu yang ketik atau kamu nggak tahu artinya, kamu cari kamus ketik kan bisa saja. Jadi tahap kedua itu mereka video call. Jadi bukan video call, deng. Call. Mereka call, langsung orang Tiongkoknya yang call, itu udah mulai penilaian. Tanya yang sesuai yang kita ketik, ngerti ya? Jadi kalau kita ketik cerita apa, mereka kan tanya kembali. Habis itu mereka akan tanya yang lebih detailnya, gitu. Ini pakai call. Ini setelah pakai call, tahap ketiga itu video call. Langsung tatap muka gitu. Jadi kita kayak gini lah, kayak tatap muka, kita cerita pakai bahasa Mandarin gitu. And then tahap keempatnya itu disuruh buat vlog. Nah ini memang sejarah juga bagi Chinese Speech International, karena ada tahap dibuat vlog gitu. Itu yang paling payah menurutku, karena mau take berulang-ulang kali, ya kan, mau sesuaiin kostumnya lagi, dan alur ceritanya itu nggak bisa kita tentuin sendiri, by the way, for your information. Jadi kita harus mereka yang nentuin. Jadi nanti kamu kayak gini ya, kamu nanti ceritanya kayak gini, kamu pilih berapa tempat gini. Jadi ditentuin skripnya,
bukan skrip ya, bukan skrip. Maksudnya alur ceritanya. Nah, habis itu kan kita sendiri yang fakwe. Jadi kita sendiri buat vlog gitu. And then udah buat vlog, lupa taruh musik, disuruh taruh musik. Nanti kalau ada scene yang kurang cocok menurut mereka disuruh ulang lagi. Gitu sih. Suruh revisi gitu ya. Gitu. And then kalau ini nggak cocok ini kayaknya kurang greget adegannya gini atau apa. Disuruh ulang lagi. And then nanti yang edit yang kasih sempurna itu mereka. And then di post di aplikasi Chinese Bridge itu bisa di vote. Tapi itu nggak ada pengaruh sih, karena pengaruhnya tetap juri sana yang nilai vlog kita itu nanti film singkat kita nanti dijuriin dinilai. And then tahap berikutnya itu kita tetap ujian, tapi nggak tertulis, ujian online, pakai aplikasi juga. Kita kayak pilgan gitu, kayak pakai tekan-tekan gitu ya. Tetap ada ujiannya. Nanti hasil ujian sama hasil video itu nanti digabung habis itu dapat disaring ke top 30 dunia. Habis itu top stage benua. Begitu. Jadi dari ratusan semua di cut sampai 30 gitu, 30 gitu. Jadi jadi memang lombanya itu per benua dulu masing-masing, karena ya kalau langsung lomba itu kan nggak adil ya. Karena memang benua Asia kan mungkin agak siang apanya, Yuan Nenglinya kuat ya. Jadi memang dipisah-pisah dulu. Jadi dipisah-pisah di cut lagi dari 6 orang, di cut lagi 2 orang. Jadi gua berhasil masuk juara 4. Jadi gue cuma langkah gue terhenti di posisi itu. Ya, jadi kayak gitu sih. Jadi itu tinggal 6 lomba lagi. Nanti mungkin videonya ini kan masuk TV. Nanti mungkin bulan-bulan 12 mungkin. Di YouTube itu mungkin bulan 12 juga. Jadi 2 disingkirkan, sisa 4. Ini 4 orang itu harus debat. Habis itu kita cari 3 teratas. Nah, gue itu posisinya keempat. Memang gue gak down sedikit sih. Tapi misalnya ya udahlah, udah jauh banget kan. Udah kurang gitu kan sampai tahap itu. And then yang bikin gue makin semangat itu karena nilai gue sama yang nilai juara 3, 2-1 itu gak jauh gitu loh. Which is gue sama juara 3 itu nilainya jaraknya 1. Dia 146, gue 145. Jadi kayak gak malu-maluin lah gitu ibaratnya gitu loh. Jadi ya gitulah, sama negara lain lah bertempur ya. Bersyukur juga tapi akhirnya bisa mewakili Indonesia. Habis itu kenal, rupanya baru tahu negara lain Mandarinnya juga mantap-mantap, bahkan dari benua Afrika juga ngeri-ngeri. And then dapat banyak teman baru itu sih. Dan bisa sampai tahap itu memang udah bersyukur banget. Which is yang tahun lalu dengar-dengar gak sampai tahap itu ya. Yang tahun lalu mewakili Indonesia gak sampai tahap itu. Oh, yang juara 1 Hangzhou kemarin ya. Iya, yang di nasional itu yang dari provinsi mana itu kan mewakili Indonesia ke Tiongkok itu dengar-dengar sih memang nggak sampai tahap itu. Bahkan katanya coach pun nggak apa. Jadi seleksi awal itu nggak lulus dia atau nggak? Gimana? Yang tahun lalu? Iya, pokoknya dari seleksi awal udah nggak lolos. Yang tahun lalu dari seleksi awal katanya dengarnya sih udah nggak lolos gitu. Bagaimana nanti Pak 3 sama dia saja podcastnya? Oke, udah menarik. Biar klarifikasi gitu loh. Nanti Pak keempatnya kita 3 orang gabungin. Iya. Jangan, podcast saya rusak bentar kalau misalkan 3 orang ini. Keren loh, ya keren. Aku kan dengar dari orang itu. Memang waktu aku tahun lalu aku kan ke Tiongkok, ke stage-nya Chinese Bridge International juga. Oh iya, kan nonton ya? Panitianya ada. Aku nonton, iya. Habis itu panitianya memang bilang juga kayak 2019 ya, berarti 2018 itu Indonesia itu sampai juara 1 dunia, ngerti ya?
Juara 1 dunia Juara 1 2019. dunia. Gue kan juara 4. 2018 juara 1. Nah, 2019 itu nggak ada apa, misalnya nggak ada dapat apa-apa gitu, nggak ada apa, and then dibilang kayak你们今年的ini的代表为什么那么差 katanya kok. Nama Cha, oke. Gitu kan. Karena memang ini aku Di menyampaikan highlight ya apa di yang highlight. dibilang gitu. Oke. Iya. Jadi kayak katanya karena biasanya tiap tahun ini gitu kan. Tahun 2018 juara 1 dunia gitu loh. Kok tahun ini langsung ngedrop gitu katanya kan. Jadi aku sama temanku yang juara 1 dunia itu kayak, karena dia juga ikut Kuan Motor nggak ikut Tiongkok kan katanya. Jadi kita dua kayak kita kayak putong kita kayak gitu loh, kayak nggak ngerti juga gitu. Ya udah kayak gitu. Jadi tau lah ya siapa yang worth it. Sorry gue bukan sombong ya, bukan ya. Ya jadi yang ikut itu Iya gitu deh. dari berapa negara sih waktu tahun ini? Berapa negara ya? Tahun ini ya? Banyak. Aduh, gue gak hitung pula. Dari ada 130-an, 140 negara, 130 negara. Kalau tahun lalu sih 100. Ya, kalau tahun lalu sih 123 ya. Kalau tahun ini lebih banyak kayaknya, karena kan sistem online. Nah, karena mungkin tahun-tahun sebelumnya kan ada negara yang mau ke Tiongkok lagi kan, naik pesawat apa mungkin nggak bisa atau apa, jadi karena sistem online lebih banyak lagi. Jadi pesertanya berarti juga 140-an. Satu negara satu kan? Iya. Satu negara lain itu satu negara itu bisa 2, karena bisa 3. Khusus tahun ini Indonesia perwakilan tunggal 1 aja. Jadi yang Huai udah enggak. Jadi cuma aku 1 aja berangkat gitu. Yang negara lain tuh ada 2 dan ya ada 3 gitu. Berarti total pesertanya berapa tuh yang tahun ini? Yang lo ikut tahun ini? Ya kayak gitu juga sih, kayaknya 140-an kayaknya ya. 140-an. Karena rata-rata memang 1 orang aja. Tapi ada yang banyak gitu, ada 3 sampai 4 satu negara. Berarti 104 dari 140 orang berhasil dapat juara 4. Iya, seperti itu. Iya. Masuk 20 orang itu disaring gitu lah. Top 20. Juara 4 se-Asia ya? Hitungannya se-Asia atau se-dunia sih? Kalau di sistem Hanyuqiao itu udah juara 4 dunia gitu loh. Kalau yang benar-benar juara dunianya itu kita bilangnya itu Zhongguanjun mah. Jadi juara umum dunia. Itu yang bisa kayak gitu memang. Nah, jadi memang dari tiap benua itu kalau udah juara 1, 2, 3 atau juara 4 itu ya udah dikasih highlight itu maksudnya ya di title itu juara 4 dunia, juara 1 dunia, juara 2 dunia. Tapi nanti yang benar-benar juara 1 itu dari seluruh dunia itu kita panggilnya titlenya itu juara umum dunia. Gitu. Wow. Wow, kasih aplaus. Juara umum. Gitu. Ya, thank you. Baik. Oke, ini yang kemarin udah ada, aku buka sesi pertanyaan di ada yang tanya juga ya? Ada dong. Banyak nih, ada ribuan. Oh, gils. Ini bener sih, mau ada beberapa part ini benar, nggak bisa lagi. Ini tadi gua pikirnya bakal selesai 1 jam. Habis itu gue mau record video. Gue mau record video untuk final kan, buat grand final Hanyuqiao tahun ini kan, karena disuruh buat record video gitu. Wow, tapi ternyata lama loh. Demi menambah
Gak apa-apa. Demi menambah wawasan Chinese speech. Jadi Indonesia ke depannya bisa lebih oke lagi. Kan? Mana Benar. tahu juara dunia ya kan, juara umum dunia. Oke, pertanyaannya apa nih? Oke, ada dari David 19. How to become a good speech. How to become a good speech. Ya, ini pertanyaan oke. Nah, jadi thank you pertanyaan David. Jadi gini, gue dari bangku sekolah, dari SMP, gue udah ikut speech. Tapi speech English. Oh, Jadi gue di SMA, di SMP SMA itu gue sama sekali gak ada ikut lomba-lomba tentang yang Mandarin, enggak. Jadi gue ikut yang speech Inggris. Habis itu debat Inggris gitu-gitulah. Memang udah ada gimana ya? Udah ada bibit-bibit untuk pidato gitu. Nah, habis itu saya ikut speech yang Mandarin, ternyata beda gitu cara pembawaannya. Harus lebih formal, harus lebih tegas. Habis itu suaranya harus lebih berat gitu-gitulah. Kalau how to become good speech ya kamu latihan terus sih menurut saya. Habis itu kamu harus lihat video-video speech dari orang Tiongkok. Karena cara mereka, tatapan mereka, suara mereka itu semua ya beda. Habis itu gerak tangan. Kalau kamu terlalu banyak gerak tangan itu no. ya. Kalau di Mandarin ya. Nah, kalau di Mandarin gitu. Jadi ya itu sih harus latihan terus. Habis itu tipsnya itu kalau kamu speech sampai setengah macet, kamu nggak boleh ambil dari 2 kata sebelumnya, habis itu kamu ulang lanjut. No, kamu harus ulang dari awal. Kalau saya sih gitu. Jadi kamu udah mau habis pun, udah mau kayak 我演讲到此结束, misalnya kalau cie kamu salah, kamu harus ulang dari benar-benar dari awal. Karena Mandarin bukan bahasa ibu kita kan, jadi kita main sistem hafal, udah mengerti, kita lanjut hafal terus kayak gitu sih. Habis itu latihan di depan kaca. Oh iya benar. Gitu. Iya gitu. Itu sih. Latihan terus sampai berbusa. Sampai berbusa. Iya, sampai masuk angin. Oke, lanjutnya dari Rian PW underscore putus. Ya, Rian. Pelajaran yang didapat atau pesan-pesan kepada orang yang ingin seperti itu juga. Pertanyaan koknya luas artinya. Gimana, boleh ulang sekali lagi gak? Gue gak paham ini. Pesan-pesan yang didapat, maksudnya? Pelajaran yang didapat atau pesan kepada orang lain yang ingin seperti itu juga. Oh, oke. Pelajaran yang didapat. Oke, thank you Ryan buat pertanyaannya. Pelajarannya itu tentu banyak sekali, banyak. Dosen saya sendiri kayak bilang, memang Mandarinnya pasti akan mengalami kemajuan dari segi apapun. Orang yang ikut, menurut saya ya, orang yang ikut Chinese Bridge, orang yang pernah ikut Chinese Bridge sama orang yang belajar Mandarin tapi nggak pernah ikut Chinese Bridge itu beda. Kayak feel-nya beda aja gitu. Kamu lebih tahu, nah, beda sama bandingin sama orang yang pernah kuliah di Tiongkok ya. Itu no, kita jangan bicara maksudnya yang nggak pernah di Tiongkok kuliah tapi yang pernah ikut Chinese Bridge gitu pasti beda. Lebih tahu wawasan, lebih tahu rupanya kata Mandarin itu dari ini gitu. Lebih tahu tentang politik, tentang sejarah, tentang tentang itu deh. Habis itu conversation-nya makin lancar gitu. Habis itu kayak saya tadi bilang, aku jadi tahu rupanya tarian Tiongkok itu banyak banget gitu loh. Jadi untuk nambah wawasan sih itu pelajaran yang paling dapat. And then banyak teman, banyak koneksi. Dan yang paling saya rasakan ketika ikut ini, lapangan pekerjaan buat saya itu jadinya agak gampang. Beneran, ini serius. Jadi kayak ada aja tawarannya gitu. Yeah. Tapi yang tetap kualifikasinya memang harus yang bisa berbahasa Mandarin. Ada aja. And then memang salah satu untuk menambah CV juga itu penting sertifikat. Dan pesannya
harus memulai, ya, harus memulai. Kamu boleh tanso, kamu boleh cari itu apa gini. Tapi setelah cari, maksudnya kamu harus start dulu. Maksudnya kamu jangan kayak, aduh ini susah ini. No. Kamu harus mulai, karena kalau kamu mau begitu mulai langsung tus gitu kan, itu kecil kemungkinan. Kamu harus belajar dulu, karena banyak yang harus kamu lewati kan. Kan Kuku juga pernah ikut. Banyak harus kamu lewati, banyak harus kamu pelajari. Itu sih. Habis itu kamu bisa menambah kepercayaan diri. Itu paling penting untuk ikut tes. Itu sih. Jayo. Oke, satu lagi nih. Iya. Satu lagi. Bentar. Oh, ini sih sebenarnya udah ditanyain sih tadi. Yang tahun ini untuk lomba Chinese Bridge-nya waktu tingkat provinsi ada berapa peserta yang ikut, berapa yang lolos? Tadi udah dibahas ya? Iya, udah dibahas. Nonton saja. Oke. Nah, ini sesi terakhir. Pertanyaan terakhir. Pesan-pesan buat... tapi sebenarnya tadi udah diomongin juga. Pesan-pesan buat orang-orang yang mau ikut Hanyicao apa? Pecinta Mandarin kali ya? Oh, yang mau ikut Hanyicao. Mau Hanyicao. Iya. Apapun deh, nggak harus Hanyicao. Iya. Oke, jadi bagi kalian yang setelah nonton video ini dari awal hingga mau akhir ini, mungkin kalian udah tahu, oh rupanya Chinese Bridge itu gitu. Chinese Bridge itu udah mendunia, udah di skala internasional, semua negara udah tahu. Jadi wadah untuk orang yang suka bahasa Mandarin yaitu di Chinese Bridge. Even kalau kamu memang kuliahnya atau jurusannya bukan sastra Cina atau bukan yang Mandarin, kamu juga bisa ikut. Ya, kamu juga bisa ikut. Kamu mau sastra, mau S apa sarjana akuntansi apa juga bisa ikut. Which is kamu punya basic Mandarin, gitu loh. Karena memang ini jujur aja, kalau kamu sebenarnya nggak ada basic Mandarinnya, ini mungkin agak susah. Gitu loh. At least kamu tahu cara ngomong dengan baik bahasa Mandarin gitu-gitu. Untuk detail-detailnya kayak speech, kayak belajar sejarah apa, itu bisa dipelajari nanti. Yang penting kamu niat aja. And then ya itu sih tadi aku bilang mau mulai, harus take action gitu loh. Jangan cuma dengar ngomong, aku mau ikut gitu. Dan kalau kamu ikut pun nggak menang atau misalnya ya nggak sesuai harapan kamu deh, itu nggak masalah gitu loh, karena kamu dengan ikut saja pun kamu, menurut gua ya, kamu udah luar biasa atau kamu udah lebih dari orang lain yang tidak ikut. Ya, setuju. Menurut aku, ya Chinese Bridge ya. Dan kalau kamu yang udah punya basic Mandarin, di ujian itu biasa kita mau ujian HSK kan, ujian HSK untuk ngetes kemampuan Mandarin kamu. Di Chinese Bridge itu levelnya beda. Jadi kamu kalau mau benar-benar mengetes kemampuan Mandarin kamu, ya kamu ikut Chinese Bridge. Gitu loh. Gitu. Jadi ya di Indonesia sendiri pun aku tengok perkembangan Chinese Bridge ini mulai oke sih, udah mulai antusias dari berbagai provinsi. Tapi memang ada beberapa provinsi belum mulai juga, karena memang pembelajaran bahasa Mandarin di Indonesia itu boleh dibilang ya belum merata. Jadi belum semua provinsi belajar bahasa Mandarin. Kalau ada pun masih ya itu. Tapi ya udah mulai-mulai. Jadi ya kalian kalau mau ikut ya boleh. Ini ajang bergengsi banget. Jadi kalian udah mulai start persiapan untuk tahun depan Hanyicao yang ke-20. Itu pasti seru karena genap dia kan 20, pasti acaranya oke. Itu sih pesan-pesan buat kalian. Oke. Thank you Sisil, Mas Yao. Sudah thank you. Ditanya-tanyain ini sampai lama banget. Nggak kerasa loh. Iya. Nggak apa-apa. Iya. Thank you juga udah diundang ya sama ini dosen prodi Pendidikan Bahasa Mandarin Universitas Machung. Itu gimana sih? Machungnya yang atau cara bacanya? Machung, ma-nya ma, depannya Wang Shupang. Ma.
哦哦哦，忘马，对，马郎的马，然后哦对对对对，中华的中，中，ya oh中 Chonghua, biasa oh sih. Macong, oh berarti Malang Chonghua. Macong. Oh kalau di oh Malang Chonghua, iya iya, Hmm, iya. Kalau ada waktu kapan-kapan aku bakal main ke Macong ya, Oke, ketemu sama sesama pecinta bahasa Mandarin. ya datang. Thank you, thank you. Nanti Semoga bermanfaat podcast ini. ya semoga bermanfaat. Oke. Oke, Cecian. Ingat ya, highlightnya itu Highlightnya. harus wow ya. Ya nanti kita di belakang layar diskusi ini judulnya apa. Eh, Oke, 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 oke. Ada. Oke, Cecian semuanya. 再见，再见。